Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 16 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan saat ini dari pergerakan indeks dolar. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Oke, langsung aja kita lihat ya posisi dari pergerakan indeks dolar saat ini ya, di mana masih bergerak pada area atau kondisi struktur wave E ya, yang dimana potensi daripada penurunan terakhir sudah menyentuh area low weekly, tapi membentuk penurunan terakhir ya, atau titik terendah terakhir yaitu di 105.340. Artinya ini akan menjadi titik support ya, support terbaru yang terbentuk di hari kemarin 340 ya, 105 340. Kita masukkan angkanya dulu. Oke, ini adalah menjadi wilayah support yang terjadi di hari kemarin. Apakah posisi saat ini kalau kita perhatikan dengan adanya pembentukan candle ya, bullish pin bar, ini menurut saya ada potensi kenaikan, ada area bullish pin bar. Anda bisa lihat sempat terjadi penurunan, break di bawah low weekly, tapi dia gagal ya. Gagal break di bawah area low weekly. Artinya di sini ada candle false break kalau kita mengukur daripada titik terendah daripada minggu kemarin dan membentuk bullish pin bar. Artinya menurut saya hari ini memiliki kemungkinan besar akan menuju target kenaikan ya, yaitu di low monthly sebelumnya 107.680. Ini gambaran saya ya. Karena range saat ini masih bergerak di kisaran daripada low weekly sampai dengan low monthly-nya. Kalau kita ukur range pergerakan di hari kemarin dari titik terendah sampai dengan titik tertingginya, ini sudah mencapai 1749. Artinya memang sudah masuki pada range rata-rata harian untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan apakah hari ini betul-betul bisa terkoreksi ya, atau naik menuju wilayah low monthly sebelumnya? Karena dari potensi sebelumnya di sini kan adalah candle impulsive bearish, dan di sini membentuk area korektif atau membentuk area konsolidasi ya, yang memberikan informasi kuat adalah candle kemarin adalah bullish pin bar. Meskipun ditutupnya candle warna merah ya, artinya memang masih dibayang-bayangi kuat oleh candle turun ya, atau tekanan seller yang cukup kuat. Meskipun seperti itu, kalau kita lihat ekor panjang ini mengidentifikasi bahwasannya buyer memberikan potensi dorongan yang cukup kuat, maka besar kemungkinan menurut saya akan mendekati wilayah 107.680. Jadi ada penguatan pada indeks dolar di hari Rabu ini. Ini secara teknikal di time frame daily. Sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam ya. Kita turunkan satu tingkat. Nah, di time frame 4 jam Anda bisa lihat secara langsung di mana pergerakan indeks dolar ya dari posisi kemarin. Ini kalau di time frame 4 jam ada long legs doji sebelum membentuk bullish pin bar yang warna hijau ini. Nih ada long legs doji, seolah-olah akan ada penurunan yang sangat signifikan ya. Ini saya hapus dulu. Ya, seolah-olah ada penurunan yang cukup signifikan, tapi low-nya yang terbaru di sini terjadi dorongan buyer yang membentuk support 105.34. Buyer menekan hingga break di atas low weekly. Artinya di potensi ini akhirnya berlanjut ya, dia naik tapi memang tidak kuat atau tidak mampu dia bergerak di atas resisten. Kemudian di akhir sesi penutupan dia turun, seolah-olah membentuk sebuah ini ya, gravestone doji ya, ini posisinya, dan ada impulsif dia naik, dan posisi saat ini pagi ini dari pembukaannya indeks dolar terjadi kenaikan. Yang pastinya kalau terjadi kenaikan maka berdampak kepada market yang lainnya ya, khususnya XAUUSD ataupun GBP AUD Euro pasti akan terjadi penurunan. Ini posisinya ya, kalau kita perhatikan dari pembukaan indeks dolar terjadi kenaikan. Besar kemungkinan dari dorongan buyer yang membentuk posisi dari supportnya 105.340 menekan ke atas hingga dia break di atas low weekly, maka kemungkinan besar menurut saya ini akan bergerak naik, yaitu menguji kuat wilayah resisten 107.290 menuju wilayah sini. Gambaran saya seperti itu, meskipun areanya masih membentuk area konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, tapi memberikan informasi kuat bahwasanya sesi Asia ya, nanti kita lihat sampai dengan jam 12, jam 1 siang ya, posisinya indeks dolar ini bakalan terus menguat atau tidak. Dan nanti saya akan sampaikan juga di review untuk XAUUSD ya, perkembangan daripada indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Yes. Di time frame 1 jam terlihat
ada tekanan buyer yang menguji kuat EMA50 ya. Ini EMA50 di mana sebelumnya terjadi break ya. Ini terjadi break, memang dorongan seller kuat setelah pembentukan impulsif bearish ini sampai menyentuh terendahnya. Ini sudah memberikan informasi kuat ya. Dan kenaikan ini sebatas retest daripada trendline. Anda bisa lihat ini masih berfungsi ya. Retest ya, kemudian dia memberikan informasi candle merah kuat di sesi penutupan. Tapi setelah itu ada tekanan buyer yang mendorong kuat ya. Ini kecil-kecil tapi di pembukaan kali ini ada dorongan buyer yang berpotensi akan menuju wilayah resistennya. Ini gambaran saya dari pergerakan indeks dolar. Oke, sebelumnya ini nanti saya sampaikan lagi ya untuk skenario saya, untuk saya melihat lebih jauh lagi kepada indeks dolar. Apakah dia akan bergerak naik lebih tinggi ya? Saya memiliki gambaran atau potensi di mana pergerakan ini akan menuju wilayah open daripada bearish ini ya. Menurut saya ya, gambarannya menuju ke wilayah ini. Kalau kita lihat sampai dengan dia bergerak sampai dengan wilayah ini, karena saya melihat di sini ada area order block yang sekiranya perlu teman-teman perhatikan ya, wilayah ini. Kurang lebihnya di sini. Karena sering terjadi struktur yang berbentuk potensi yang seperti ini ya. Sebentar, ini sering terjadi setelah dia membentuk sebuah impulsif bearish ya, gelombang impulsif bearish atau penurunan yang cukup tajam, dan dia membentuk sebuah area konsolidasi. Apalagi di sini ada gagal, dia break ya, dia naik ya. Maka tantangan yang pertama adalah area ini, resisten ini, yaitu 107.290 sampai dengan low monthly ya sebelumnya. Jika mana ini sampai terjadi breakout atau membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, besar kemungkinan wilayah area ini akan menjadikan titik di mana indeks dolar akan terjadi penurunan berlanjut. Gambaran saya seperti itu. Jadi ini yang perlu teman-teman waspadai, area ini ya, sampai dengan 108.183 sampai 108.444. Itu hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Itu teman-teman yang perlu perhatikan, karena jika mana indeks dolar, tapi ya kondisinya kalau dia masih posisinya menguat seperti ini wajar ya, karena sifatnya masih koreksi ya. Artinya setelah dia penurunan tajam seperti ini ya, setelah dia melemah dia membentuk area konsolidasi, masih memungkinkan dia akan bergerak naik menuju di sini. Jadi kalau kita perhatikan di market-market yang lain ya, khususnya lawan daripada indeks dolar, akan terjadi penurunan, itu yang disebut dengan koreksi. Setelah itu dia akan naik kembali. Jadi sama dengan indeks dolar, setelah dia turun, dia koreksi, dia bahkan menunjukkan potensi penurunan. Kalau dalam wave analisa, di sini ada gelombang impulsif bearish, kemudian ini ada gelombang korektif, setelah itu dilanjutkan oleh gelombang impulsif bearish selanjutnya. Gambarannya seperti itu ya. Oke, sebelum skenario saya akan membahas untuk news malam ini ya. Kemungkinan besar banyak yang akan rilis hari ini ya. Langsung aja kita lihat di kalender ekonomi. Oke, di sini kalender ekonomi hari ini tanggal 16 November 2022. Langsung aja ya. Yang pertama, high impact, di sini ada core retail sales, nanti akan rilis pukul 20.30. Langsung aja saya buka. Oke, core retail sales sendiri data sebelumnya 0,1%, diprediksikan naik menjadi 0,4%. Maka jika mana aktualnya sesuai dengan forecast ya, nilainya 0,4% atau di atasnya, maka saya akan pastikan indeks dolar akan menguat, XAUUSD ataupun Euro GBP akan terjadi pelemahan. Secara grafik kalau kita perhatikan stabil ya pergerakan daripada core retail sales, tapi angkanya cukup lumayan, kenaikannya dari 0,1% menjadi 0,4%. Maka mendorong indeks dolar akan terjadi penguatan, prediksinya seperti itu ya. Nanti akan rilis pukul 20.30. Selanjutnya saya akan bahas lagi retail sales ya, hal yang sama 20.30 saya akan buka. Dari data sebelumnya 0,0% diprediksikan naik 1,0% ya, naik 1%. Dimana posisi nanti kalau aktualnya sesuai dengan forecast, maka prediksi indeks dolar akan menguat. Ini high impact juga ya, yang saya bahas ini high impact juga. Kalau kita lihat story-nya juga hal yang sama, stabil ya sebenarnya. Naik turunnya stabil dari posisi sebelumnya di sini 2022 ya, bulan 3 tanggal 16 sampai dengan posisi saat ini
Kalau kita lihat grafiknya masih stabil ya. Itu kondisi dari retail sales sendiri. Oke, ada dua informasi berita yang mendukung indeks dolar menguat ya. Itu high impact. Kemudian yang middle impact ada export price index. Di sini ada kenaikan dari minus 0,8% naik menjadi minus 0,4%. Artinya kalau kita perhatikan ada penguatan pada indeks dolar itu sendiri. Secara grafik ya, kalau kita perhatikan ada dorongan naik ya. Ini posisi terakhirnya Anda bisa lihat di sisi kanan saya. Oke, ini ya posisinya dia naik terus dan posisinya naik, dan saat ini akan bergerak naik lebih tinggi ya. Prediksinya yaitu dari minus 0,8% naik menjadi minus 0,4%. Ada potensi akan bergerak naik di atas 0,0%. Hati-hati. Export price index ini sangat mempengaruhi ya. Jika mana export price index ini menguat, datanya di atas forecast atau sesuai dengan forecast aja, indeks dolar akan terjadi penguatan. 3 informasi yang rilis nanti malam mendukung daripada indeks dolar menguat. Oke. Sekarang kita berlanjut di import price index ya. Ini tadi ekspor ya, sekarang import price index ini middle impact juga. Dari data sebelumnya minus 1,2% diprediksikan ada kenaikan minus 0,4%. Ada dorongan kuat jika mana nanti actualnya sesuai dengan forecast ya, untuk import price index sendiri naik, maka indeks dolar akan menguat. Kalau kita perhatikan posisinya juga dari data-data sebelumnya ya, ada dukungan pergerakan naik ya. Besar kemungkinan kalau nantinya hal ini terjadi, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi penguatan jika mana actualnya sesuai dengan forecast sebesar minus 0,4%. Dari data sebelumnya minus 1,2%. Ada pertumbuhan di import price index itu sendiri. Oke, dari empat data ekonomi yang akan rilis mendukung indeks dolar menguat. Oke. Kemudian sebentar ya, saya cari informasi lagi. Ini sih pukul 21 ya, lebih 15 menit. Ada industrial production. Oke, ada industrial production. Coba kita lihat. Ini sih ada penurunan ya, datanya dari 0,4% sampai dengan 0,2% prediksinya. Jadi industrial production ini middle impact akan rilis pukul 21 lebih 15 menit. Jika mana ini terjadi, indeks dolar akan terjadi pelemahan ya. Kalau kita perhatikan di pukul 21.15. Tapi secara keseluruhan hari ini saya melihat ada potensi penguatan pada indeks dolar ya, secara news, secara prediksi, data yang masuk ya, yang terkumpul, terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya secara teknikal di indeks dolar itu sendiri. Kalau beritanya memang sesuai actualnya sesuai dengan forecast, maka saya prediksikan indeks dolar untuk hari ini akan terjadi penguatan. Kita akan kembali lagi di analisa teknikal. Oke. Itu kondisinya ya, news yang akan rilis hari ini. Apakah sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan merespon daripada prediksinya tersebut? Yang pastinya harga saat ini masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan, naik turunnya masih terbatas, masih mendekati area MA50. Yang pastinya saya akan menunggu penguatan atau pelemahan ketika nantinya pergerakan daripada indeks dolar ini sendiri bisa betul-betul bergerak. Kalau dia naik ya, menguat di atas daripada pembukaannya, maka dia akan menuju resisten ya. Kemudian kalau terjadi break impulsif bearish, maka dia akan bergerak turun ya. Kita intinya kita lihat di potensi seperti itu. Jadi kalau dia melemah, artinya dia break di bawah low weekly ya, sekali lagi menguji wilayah supportnya. Ini kalau terjadi pelemahan ya, saya ganti anak panah warna kuning. Adapun terjadi penguatan kalau posisinya break di atas resisten ya, bergerak di atas resisten sampai break di area low monthly menuju area order block yang sudah kita gambarkan. Ada dua potensi yang pastinya seperti ini, dan nanti kita lihat ya rilis news yang akan keluar pukul 20.30 ya, yang tadi kita sudah bahas. Kecenderungan dari 4 data yang akan rilis memberikan dampak kepada indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya siang hari ini mengenai perkembangan market indeks dolar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Sono Forex. Serta jangan lupa
Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.